seorang manajer hotel dengan kasar mengusir seorang wanita lansia yang sedang mencari perlindungan dari hujan. Namun, tak disangka, wanita lansia tersebut adalah... Hujan deras mengguyur kota itu tanpa ampun. Langit kelabu berpadu dengan suara gemuruh petir, menciptakan suasana yang suram dan dingin. Di tengah badai itu, Hotel Mahameru berdiri megah, tampak seperti sebuah istana di antara gedung-gedung lainnya. Lampu-lampunya yang terang menyala, memancarkan kesan kemewahan yang sulit dijangkau oleh banyak orang. Di dalam hotel, Andika sedang duduk di balik meja resepsionisnya, mengetik laporan bulanan sambil sesekali melirik layar CCTV. Ia adalah manajer hotel yang ambisius, selalu berusaha menjaga reputasi hotel tetap bersih dan mewah. Baginya, setiap tamu harus memenuhi standar tertentu, baik dari segi penampilan maupun perilaku. Ia bangga akan prinsip ini, meskipun seringkali membuatnya terlihat kasar dan tidak peduli pada orang lain. Tiba-tiba, pintu utama hotel terbuka. Dengan keras, ditiup angin yang membawa hujan masuk ke dalam ruangan. Seorang wanita lansia berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup, rambut abu-abunya menempel di wajah keriputnya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sudah kotor oleh lumpur dan tangannya memegang tas kain usang. Napasnya tersengal-sengal, seolah ia telah berjalan jauh di bawah hujan. "Permisi," kata wanita itu dengan suara lemah namun sopan. "Apakah saya bisa berteduh di sini sebentar? Hujannya sangat deras." Andika mendongak dari layarnya, matanya menyipit saat melihat penampilan wanita itu. Dengan gerakan malas, ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia memperhatikan pakaian basah dan sepatu kotor wanita itu, lalu mengernyit. "Maaf, Bu," katanya dengan nada datar, namun terdengar dingin. "Ini hotel berbintang 5. Kami hanya menerima tamu yang sesuai dengan standar kami. Mungkin Anda bisa mencari tempat lain untuk berteduh." Wanita itu terdiam sejenak, matanya yang sayu menatap Andika dengan ekspresi campuran antara kekecewaan dan kelelahan. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya dengan suara pelan. "Terima kasih." Namun sebelum berbalik pergi, ia menatap Andika sekali lagi. Matanya yang redup tiba-tiba terlihat lebih tajam, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Kebaikan akan selalu menemukan jalannya," ujarnya pelan, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan jejak basah di lantai marmer hotel. Andika menghela napas panjang, merasa lega karena wanita itu akhirnya pergi. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Pesan wanita itu, kebaikan akan selalu menemukan jalannya, terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai merayap di dadanya. Sementara itu, di luar hotel, hujan semakin deras. Wanita lansia itu berjalan perlahan di bawah guyuran air, wajahnya tertunduk, namun bibirnya melengkungkan senyum tipis yang penuh makna. Ia tahu, karma akan bekerja dengan caranya sendiri. Hari-hari berlalu setelah insiden hujan itu, dan Andika mencoba melupakannya. Ia kembali ke rutinitasnya yang biasa, mengelola hotel dengan tangan besi, memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai standar. Namun, pesan wanita lansia itu terus terngiang di benaknya, seperti bayangan yang tak bisa ia singkirkan. Suatu pagi yang cerah, ketika hotel sedang sepi tamu, sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu utama. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan jas rapi dan jam tangan mahal yang langsung menarik perhatian staf hotel. Pria itu adalah Arifin, pemilik Hotel Mahameru, yang jarang terlihat di hotel karena kesibukannya sebagai pengusaha sukses. Arifin masuk ke dalam hotel dengan senyum ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Andika merasa tidak nyaman. Setelah menyapa beberapa staf, ia langsung menuju ruang CCTV untuk memeriksa rekaman operasional hotel selama beberapa hari terakhir. "Ada yang ingin saya lihat," katanya kepada petugas keamanan yang bertugas. Rekaman CCTV diputar, dan mata Arifin langsung tertuju pada insiden hujan malam itu. Ia melihat dengan jelas bagaimana wanita lansia itu datang, basah kuyup, mencari perlindungan.
ia juga melihat bagaimana Andika mengusirnya dengan sikap dingin dan tanpa empati. Ekspresi wajah Arifin berubah drastis. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh kerutan di dahinya yang menunjukkan kemarahan yang tersembunyi. "Siapa wanita ini?" tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Setelah menonton rekaman itu berkali-kali, Arifin meminta rekaman tersebut disimpan di flash disk. Ia meninggalkan ruang CCTV tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan petugas keamanan yang bingung dengan tingkah lakunya. Di rumahnya yang megah di pinggiran kota, Arifin duduk di depan laptop, memutar ulang rekaman CCTV itu. Matanya terpaku pada sosok wanita lansia yang dulu diusir oleh Andika. Semakin lama ia memperhatikan wajah wanita itu, semakin yakin ia bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. "Ibu," gumamnya pelan, suaranya bergetar. "Kenapa ibu ada di sana?" Arifin sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Hubungan mereka sempat renggang karena kesibukan Arifin yang membuatnya jarang pulang ke rumah. Beberapa bulan lalu, ibunya memberitahunya bahwa ia akan menjual rumah lamanya dan pindah ke kota untuk tinggal sementara waktu. Namun Arifin belum sempat mengunjunginya karena pekerjaan yang menumpuk. Ia segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi ibunya. Setelah beberapa kali panggilan tak terjawab, akhirnya ibunya mengangkat telepon. "Bu, kenapa ibu ada di hotel? Malam itu?" tanya Arifin langsung. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Di ujung telepon ibunya terdiam sejenak. Aku hanya ingin memberikan hadiah ulang tahun untukmu, Nak," katanya pelan. "Tapi, aku tidak tahu kalau kamu tidak ada di sana. Dan orang-orang di hotel itu, mereka tidak memperlakukan aku dengan baik." Arifin meremas ponselnya, amarah mulai membara di dadanya. Ia tahu siapa yang bertanggung jawab atas perlakuan buruk itu. Andika. Keesokan harinya, Arifin kembali ke hotel. Ia memanggil Andika ke ruangannya dengan alasan ingin membahas evaluasi kinerja. Ketika Andika masuk, Arifin sedang duduk di balik mejanya. Wajahnya tampak tenang namun ada kilatan tajam di matanya. "Andika," kata Arifin dengan nada datar, "saya ingin memberikanmu beberapa tugas baru untuk menguji kemampuanmu sebagai manajer hotel." Andika mengangguk, meskipun ada rasa was-was di hatinya. "Tentu, Pak. Apa yang harus saya lakukan?" Arifin tersenyum tipis. "Mulai minggu depan, saya akan mengirim beberapa tamu VIP ke hotel ini. Mereka adalah teman-teman dekat saya. Saya ingin kamu menangani keluhan mereka secara langsung. Jika mereka puas, maka posisi kamu sebagai manajer akan tetap aman." Andika merasa lega mendengarnya. Tugas ini terdengar mudah baginya. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah tes terselubung dari Arifin untuk melihat apakah ia benar-benar layak menjadi manajer hotel. Minggu-minggu berikutnya menjadi ujian yang tak terduga bagi Andika. Arifin mulai mengirimkan tamu-tamu VIP ke hotel, seperti yang ia janjikan. Namun, para tamu ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah teman-teman dekat Arifin yang dikenal sangat kritis dan memiliki standar tinggi. Mereka datang dengan berbagai keluhan yang tampak sepele, namun membutuhkan penanganan yang cepat dan penuh empati. Salah satu tamu VIP pertama adalah seorang pengusaha wanita bernama Nyonya Sari. Ia memesan suite termewah di hotel, tetapi ketika tiba, ia mengeluh bahwa suhu AC di kamarnya tidak sesuai dengan preferensinya. Andika, yang merasa ini adalah masalah kecil, hanya memberikan instruksi kepada staf teknis untuk menyesuaikan suhu, tanpa benar-benar mendengarkan keluhan Nyonya Sari dengan penuh perhatian. "Saya sudah bilang ke staf untuk memperbaikinya, Bu," kata Andika dengan nada dingin. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Nyonya Sari tampak kesal dengan respons Andika. "Saya tidak hanya meminta solusi, Pak Manajer. Saya ingin merasa dihargai sebagai tamu di sini. Jika Anda tidak bisa memberikan layanan yang baik, mungkin saya harus mencari hotel lain." Andika mencoba menenangkan situasi dengan memberikan diskon kamar, tetapi Nyonya Sari tetap tidak puas. Ketika ia meninggalkan hotel beberapa hari kemudian, ia memberikan ulasan negatif di media sosial tentang layanan hotel yang buruk. Reputasi Hotel Mahameru mulai tercoreng. Beberapa hari setelah insiden dengan Nyonya Sari, Andika menemukan sebuah surat aneh di mejanya.
Surat itu tertulis dengan tangan menggunakan tinta hitam. Kebaikan adalah akar dari segala hal. Tanpa akar, pohon tidak akan tumbuh. Andika membaca surat itu berulang kali, merasa bingung. Siapa yang mengirimkannya? Apakah ini bagian dari lelucon staf hotel? Ia mencoba bertanya kepada timnya, tetapi tidak ada yang mengaku tahu apa-apa. Namun, surat-surat serupa mulai muncul secara berkala. Setiap kali ia gagal menangani keluhan tamu VIP dengan baik, surat baru akan muncul di mejanya keesokan harinya. Isinya selalu tentang pentingnya empati, kerendahan hati, dan karma. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Surat-surat itu membuat Andika semakin gelisah. Ia mulai merasa ada yang mengintainya, mengamati setiap langkahnya. Namun, ia tidak tahu siapa dalang di balik semua ini. Ujian berikutnya datang dalam bentuk seorang pria paruh baya bernama Pak Darmawan. Ia adalah salah satu kolega bisnis Arifin yang dikenal sangat teliti dan suka mengkritik. Saat tiba di hotel, Pak Darmawan langsung mengeluh bahwa handuk di kamarnya tidak cukup bersih. Andika, yang sudah lelah dengan serangkaian tes, ini mulai kehilangan kesabaran. Handuk itu sudah dicuci dengan standar hotel bintang 5, Pak. Katanya dengan nada defensif. Jika Anda tidak puas, mungkin Anda bisa mencari hotel lain. Pak Darmawan tersenyum tipis, seolah menikmati reaksi Andika. Saya tidak butuh hotel lain. Saya hanya ingin melihat apakah manajer hotel ini mampu menangani keluhan dengan baik. Sayang sekali, sepertinya Anda gagal. Andika merasa marah dan frustrasi. Ia tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Arifin untuk menguji karakternya. Setiap kegagalan Andika dalam menangani keluhan tamu VIP semakin meyakinkan Arifin bahwa Andika tidak pantas memegang posisi manajer. Di tengah tekanan yang semakin besar, Andika mulai merasakan dampak dari tindakannya. Ulasan negatif dari tamu VIP mulai berpengaruh pada reputasi hotel. Beberapa calon tamu membatalkan reservasi mereka karena membaca ulasan buruk di media sosial. Pendapatan hotel menurun, dan Arifin mulai mendapat keluhan dari investor. Arifin memanggil Andika ke ruangannya lagi. Kali ini, ekspresinya tidak lagi tenang. Matanya menyipit saat ia menatap Andika dengan tatapan dingin. Andika, katanya pelan namun tegas. Saya telah memberikanmu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Namun, hasilnya jauh dari memuaskan. Kamu gagal menangani tamu VIP dengan baik, dan reputasi hotel mulai tercoreng karena sikapmu yang kasar. Andika terdiam, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia mencoba membela diri. Pak, ini bukan sepenuhnya salah saya. Tamu-tamu itu terlalu rewel dan tidak realistis. Arifin menggeleng pelan. Seorang manajer hotel harus bisa menghadapi semua jenis tamu, Andika. Ini bukan soal mereka, tapi soal bagaimana kamu menangani situasi. Dan sayangnya, kamu gagal. Arifin mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. Karena itu, saya memutuskan untuk memecatmu dari posisi manajer hotel. Namun, ia berhenti sejenak, matanya menatap Andika dengan intens. Saya akan memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki diri. Mulai besok, kamu akan bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel. Ini, Andika terkejut. Apa? Petugas kebersihan? Itu tidak adil. Arifin tersenyum tipis. Hidup tidak selalu adil, Andika. Ini adalah cara saya mengajarkanmu tentang kerendahan hati dan pentingnya menghargai orang lain. Jika kamu berhasil membuktikan bahwa kamu telah berubah, mungkin suatu hari nanti saya akan memberikanmu kesempatan kedua. Andika tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk, marah, malu, dan bingung. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari pelajaran hidup yang lebih besar. Hari-hari pertama Andika sebagai petugas kebersihan tidak mudah. Ia merasa seperti hidupnya telah hancur dalam semalam. Dulu, ia adalah manajer hotel yang disegani, meskipun dengan cara yang kasar. Dan kini ia harus membersihkan toilet, menyapu, lantai, dan mengangkat sampah. Rasa malu dan kemarahan memenuhi hatinya setiap kali ia melihat staf lain yang dulu bekerja di bawahnya. Namun,
ada satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Surat-surat misterius itu terus datang, kali ini bukan hanya di mejanya, tetapi juga di tempat-tempat tak terduga, di bawah sapu, di dalam keranjang sampah, bahkan di saku seragamnya. Isinya selalu sama, pesan tentang karma, empati, dan pentingnya menghargai orang lain. Suatu pagi, Arifin memanggil Andika ke ruangannya lagi. Kali ini, suasana di ruangan itu berbeda. Ada seorang wanita lansia duduk di sofa, wajahnya tampak tenang namun penuh makna. Ketika Andika masuk, matanya langsung tertuju pada wanita itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari siapa wanita itu, wanita lansia yang dulu ia usir dari hotel di tengah hujan deras. "Andika," kata Arifin dengan nada tegas. "Ini adalah ibuku." Andika terdiam. Tubuhnya membeku seperti patung. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya bergantian menatap Arifin, dan wanita lansia itu mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Bu. Andika akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun terbata-bata. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan waktu itu. Saya tidak tahu." Wanita lansia itu tersenyum tipis. Matanya penuh dengan kebijaksanaan. "Tidak apa-apa, Nak," katanya pelan. "Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Kamu hanya perlu belajar dari pengalaman ini." Arifin melangkah maju, matanya menatap Andika dengan intens. "Ibu datang ke hotel malam itu untuk memberikan hadiah ulang tahunku. Tapi karena perlakuanmu, dia memutuskan untuk tidak memberitahuku tentang kedatangannya. Aku baru tahu tentang ini setelah melihat rekaman CCTV." Andika merasa dunianya runtuh. Ia tidak hanya mengusir seorang tamu biasa, tetapi ibu dari pemilik hotel. Ia tahu bahwa ini adalah alasan utama mengapa Arifin memberinya serangkaian tes dan akhirnya memecatnya. "Ibu tidak marah padamu," kata wanita lansia itu dengan suara lembut. "Aku hanya ingin kamu belajar bahwa setiap orang pantas dihormati, tidak peduli penampilan atau status mereka. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya, Nak. Itu yang aku katakan padamu malam itu." Andika menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa malu, tetapi juga lega. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merenungkan tindakannya dan dampaknya pada orang lain. Aku salah, Bu," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu. Aku tidak menghargai orang lain. Aku minta maaf." Wanita lansia itu tersenyum hangat. "Mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan, Nak. Aku percaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik." Setelah dialog itu, Arifin menjelaskan rencananya kepada Andika. "Andika, pekerjaanmu sebagai petugas kebersihan bukanlah hukuman abadi. Ini adalah ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar bisa berubah. Jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu telah belajar dari kesalahanmu, aku akan memberikanmu kesempatan kedua." Andika mengangguk, wajahnya penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki diri. Namun, ada satu rahasia yang belum diungkapkan oleh Arifin. Surat-surat misterius yang selama ini membuat Andika gelisah ternyata dikirim oleh ibunya. Wanita lansia itu ingin memastikan bahwa Andika benar-benar merenungkan tindakannya sebelum konsekuensi nyata datang. "Surat-surat itu, apakah itu dari ibu?" tanya Andika dengan ragu. Wanita lansia itu tertawa kecil. "Ya, Nak. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak melupakan pelajaran itu. Karma bukanlah hukuman, tapi cara alam semesta mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik." Andika merasa sesuatu yang berat di dadanya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan sekadar hukuman. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengulangi kesalahannya dan mulai melihat setiap orang dengan perspektif yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu sejak Andika mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di Hotel Mahameru. Awalnya, ia merasa sulit untuk menerima perubahan drastis dalam hidupnya. Namun, seiring waktu,
ia mulai melihat pekerjaannya dengan perspektif yang berbeda. Ia belajar bahwa setiap tugas, meskipun tampak sederhana atau rendah, memiliki nilai dan arti tersendiri. Setiap pagi, Andika bangun lebih awal untuk memulai hari dengan membersihkan area hotel. Ia bertemu banyak tamu dari berbagai lapisan masyarakat. Ada yang kaya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang tampak kesulitan secara finansial. Dulu, ia akan menilai mereka berdasarkan penampilan atau status sosial. Namun, kini ia mencoba melihat mereka sebagai manusia yang sama-sama memiliki cerita dan perjuangan hidup. Suatu hari, seorang tamu anak kecil datang kepadanya dengan senyum lebar, membawa sapu kecil mainan. "Pak, aku mau bantu bersih-bersih," katanya riang. Andika tertawa kecil, lalu berjongkok agar tingginya sejajar dengan anak itu. "Terima kasih, Nak, tapi ini pekerjaanku. Kamu harus main yang lain." Anak itu mengangguk, lalu berlari kembali ke ibunya. Saat melihat senyuman anak, itu Andika merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pekerjaannya bukanlah beban, melainkan bagian dari kontribusinya kepada orang lain. Suatu sore, Andika memutuskan untuk mengunjungi rumah wanita lansia, Ibu Arifin, yang tinggal tidak jauh dari hotel. Ia membawa seikat bunga dan sebuah surat permintaan maaf yang ditulisnya sendiri. Ketika ia tiba, wanita itu sedang duduk di teras menikmati teh sore. "Bu," kata Andika, dengan suara pelan namun penuh ketulusan. "Saya ingin meminta maaf sekali lagi atas apa yang saya lakukan. Saya sudah belajar banyak dari pengalaman ini, dan saya berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik." Wanita lansia itu tersenyum hangat. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nak. Yang penting adalah kamu mau berubah." Mereka berbincang panjang tentang kehidupan, karma, dan pentingnya rasa syukur. Wanita itu memberikan nasihat bijak kepada Andika. "Kebaikan tidak selalu langsung terlihat, tapi ia selalu ada di sekitar kita. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap orang memiliki nilai yang tak ternilai." Setelah beberapa bulan bekerja keras dan menunjukkan perubahan sikap yang nyata, Andika akhirnya dipanggil oleh Arifin ke ruangannya. Kali ini, suasana di ruangan itu berbeda. Arifin tersenyum saat melihat Andika masuk. "Andika," katanya dengan nada ramah, "aku sudah mengamati perkembanganmu selama ini. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa berubah. Kamu tidak lagi sombong atau kasar, dan kamu telah belajar untuk menghargai orang lain." Andika merasa lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Saya benar-benar belajar banyak dari semua ini." Arifin mengangguk. "Karena itu, aku memutuskan untuk memberikanmu kesempatan kedua. Mulai minggu depan, kamu akan kembali bekerja sebagai manajer hotel. Tapi ingat, kali ini kamu harus membawa nilai-nilai yang sudah kamu pelajari ke dalam pekerjaanmu." Andika tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca karena haru. "Saya janji, Pak, saya tidak akan mengecewakan Anda lagi." Beberapa bulan kemudian, Hotel Mahameru kembali menjadi salah satu hotel terbaik di kota. Andika, yang kini menjadi manajer hotel dengan pendekatan yang lebih empati, sering berbagi cerita tentang pelajaran hidupnya kepada timnya. Ia mengajarkan pentingnya kerendahan hati, rasa hormat, dan kebaikan kepada setiap orang, tanpa memandang status atau penampilan. Hubungan antara Arifin dan ibunya juga semakin harmonis. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, saling berbagi cerita dan tawa. Ibu Arifin merasa bangga melihat bagaimana pelajaran yang ia berikan kepada Andika telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Di suatu sore yang cerah, Andika berdiri di depan pintu utama hotel, menyaksikan tamu-tamu datang dan pergi dengan senyum di wajahnya. Ia memikirkan perjalanan hidupnya selama ini, dari kesombongan hingga kerendahan hati, dari kegagalan hingga kemenangan. Ia tahu bahwa karma bukanlah hukuman, melainkan guru yang membimbingnya menuju kehidupan yang lebih baik.